Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atafiq Hasan Ma'ruf. Saya merupakan mahasiswa semester 5 di Sekolah Tinggi Agama Islam Tambihul Khofilin Mantrianum Bawang Banjarnegara. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Social Entrepreneurship yang diampu oleh beliau Bapak Abbas Zahroddin M.Hum. Tema yang akan saya bawakan adalah, jika Anda seorang pengusaha, ide bisnis sosial apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana konsepnya. Sebelum memasuki tema, perlu diketahui bahwa ide bisnis sosial adalah bisnis yang memiliki tujuan sosial sebagai fokus utamanya dan menginvestasikan kembali keuntungan untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Untuk lebih gampangnya lagi, ide bisnis sosial adalah sebuah bisnis yang memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitar atau dapat mensejahterakan lingkungan masyarakat sekitar. Kemudian menurut peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, bisnis sosial bertujuan untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi umat manusia. Dengan menjalani bisnis ini, Anda dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan sosial. Ketika program dan usaha yang direncanakan dapat berjalan dengan baik, Anda juga bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, sehingga akhirnya dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Seorang pengusaha sosial dan pengusaha biasa tentu berbeda. Lalu, di manakah letak perbedaannya? Jika pengusaha yang berkarir di bisnis biasa disebut entrepreneur, maka pada bisnis sosial mereka disebut sebagai sociopreneur. Kemudian letak perbedaan yang paling signifikan antara kedua jenis pengusaha ini yaitu pada tujuan akhirnya. Orang yang berfokus pada bisnis sosial akan memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, dari segi struktur, beberapa usaha sosial mungkin tidak mengikuti bentuk organisasi yang ada pada bisnis biasa. Mereka dapat dijalankan sepenuhnya oleh sukarelawan yang tidak menerima gaji atau kontributor yang berpartisipasi atas kemauan mereka sendiri. Beberapa tahun belakangan ini memang bisnis sosial sedang tren di Indonesia. Biasanya mereka terbentuk karena sebuah persoalan yang lingkungan mereka alami, bahkan mereka sendiri yang mengalaminya. Sehingga mereka mengajak orang-orang senasib dengannya untuk berbisnis bersama. Seseorang yang melakoni bisnis sosial bisa dikatakan sebagai reformis dan revolusioner karena mereka bisa melakukan perubahan yang mendasar dalam sektor sosial. Sebelum melakukan suatu bisnis, biasanya mereka mensurvei terlebih dahulu apa akar masalahnya, kemudian baru mereka melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Bisa dibilang seorang sociopreneur adalah agen perubahan. Meskipun mereka melakukan perubahan dalam skala lokal, namun bisa merangsang perubahan secara global. Karena bisnis sosial yang sukses mereka lakukan membuat inspirasi banyak orang yang kemudian mereka ingin mencoba mengaplikasikannya. Contoh bisnis sosial yang ada di Indonesia adalah IBK, yaitu Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan. IBK ini didirikan oleh Tri Mumpuni atau akrab dipanggil sebagai Bu Puni, bersama suaminya yaitu Iskandar Kunto Aji. Mereka berdua menawarkan konsep IBK, yaitu pembangkit listrik skala mikro di desa terpencil dengan menggunakan sumber air setempat.
Mereka berdua mengajak para masyarakat untuk terlibat langsung pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik mikro di desa masing-masing. Masyarakat tak mendapatkan listrik gratis, namun harus membayar lewat koperasi yang telah mereka bentuk sendiri. Setelah uang dari masyarakat terkumpul, maka uang tersebut digunakan untuk memelihara pembangkit listrik setempat. Setelah listrik jadi, bukan berarti sudah selesai, namun mereka berdua mengajak masyarakat untuk memanfaatkan listriknya untuk kegiatan produksi sesuai dengan potensi desa yang dimiliki. Sistem listrik yang dibangun oleh Direktur IBK tidak hanya menguntungkan bagi masyarakat, tapi juga menguntungkan bagi pemerintah dan PLN. Mengapa begitu? Karena rakyat yang tadinya tidak memiliki penerangan kini menjadi tidak terpinggirkan, sementara PLN tidak perlu investasi. Kira-kira ada 60 desa yang berhasil diterangi oleh IBK, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dan Sumba, lalu di Papua dan Kalimantan Timur, serta Maluku dan Seram Barat. Itulah contoh dari bisnis sosial yang ada di Indonesia. Kemudian sekarang misalnya jika saya seorang pengusaha ide bisnis sosial, apa yang akan saya tawarkan dan bagaimana konsepnya? Di sini misalkan saya berposisi sebagai seorang pengusaha keripik. Saya berposisi sebagai seorang pengusaha keripik. Ide bisnis sosial yang akan saya tawarkan adalah memperkerjakan para kaum difabel dan para pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan. Penyandang difabel menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5, sebuah perusahaan yang memiliki karyawan 100 minimal memperkerjakan 1 orang difabel. Namun pada kenyataannya kaum difabel tetap saja kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Para kaum difabel tersebut kemudian dibina agar bisa mengolah bahan berupa kentang, pisang, dan ketela agar bisa menjadi keripik. Rasa dari keripik yang diolah tersebut pun mempunyai banyak varian rasa. Di antaranya adalah varian rasa original, balado, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut diambil dari para petani lokal. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan penghasilan bagi para petani lokal tersebut dan juga memudahkan mereka. Setelah para kaum difabel tersebut selesai membuat keripik dengan berbagai macam varian rasa, keripik tersebut kemudian dikemas dan didistribusikan. Orang yang akan mendistribusikan adalah para pengangguran tadi. Di samping dapat memberikan mereka penghasilan, hal ini juga dapat berdampak pada berkurangnya angka pengangguran. Karena mengingat begitu ketatnya persaingan mendapatkan pekerjaan membuat tidak semua orang bisa memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, kami membuka pekerjaan kepada para pengangguran tersebut untuk mendistribusikan hasil olahan keripik kaum difabel tersebut. Sekian dari saya, dari awal sampai akhir. Bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.